Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. معاشر المسلمين, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan di pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Taysirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang disusun oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, yang lebih dikenal dengan Tafsir As-Sa'di. Dan sekarang kita masuk pada pembahasan ayat yang ke-60 dari surat Al-Baqarah. Masuk pada pembahasan ayat yang ke-60 dari surat Al-Baqarah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala: wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu ithnata 'ashrata 'ayna qad 'alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Dan ingatlah ketika Musa memintakan air untuk kaumnya, memohon kepada Allah agar kaumnya diberi air. Maka kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mengatakan, pukulkan tongkatmu itu ke batu, maka memancarlah darinya 12 mata air. Dan sungguh Allah telah, atau sungguh masing-masing manusia telah mengetahui, yaitu tempat minum mereka. Lalu Allah mengatakan, kulu washrabu min rizqillah wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Makan dan minumlah berupa rizki dari Allah, dan janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah lanjutan dari Bani Israel dengan Nabi Musa alaihissalam, setelah melewati beberapa kejadian-kejadian yang pada intinya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberi kenikmatan pada mereka, meskipun mereka pada akhirnya durhaka, tapi Allah ampuni mereka, Allah maafkan mereka, dan Allah masih memberikan nikmat kepada mereka. Dan diantaranya adalah nikmat diberikan air. Nikmat diberikan air sehingga memancar dari sebuah batu itu 12 mata air sesuai dengan jumlah, yaitu kaum mereka. Jadi masing-masing kaum atau mereka memiliki 12 kabilah, 12 kelompok, masing-masing mendapatkan mata air mereka. Sekarang kita baca penjelasan dari Al-Mu'allif Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Allah berfirman, wa idh istasqa. Istasqa ay talaba lahum ma'an yashrabuna minhu. Jadi yang dimaksud dengan istasqa adalah talabu lahum ma'an, yaitu meminta untuk mereka air. Itu untuk kaum Bani Israel. Yashrabuna minhu, yang mereka bisa meminum darinya. Jadi Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah agar Allah memberikan air kepada kaum Bani Israel.
Faqulna drib bi'asakal hajar. Maka kami, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, mengatakan pukulkan tongkatmu itu ke batu. Di sini Syekh As-Sa'di menjelaskan imma hajarun makhsusun ma'lumun indahum. Yang dimaksud dengan batu ini bisa jadi batu yang khusus yang telah diketahui ya di sisinya. Wa imma ismu jinsin, atau bisa jadi ini salah satu jenis batu. Jadi ada dua pentafsiran. Jadi maksud dengan batu ini batu apa? Ada yang mengatakan batu tertentu, dalam artian hanya batu ini saja ya, batu khusus, yang ini tidak ada pada yang lainnya, atau jenis batu tertentu ya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk memukulkan tongkatnya ke batu. Entah itu batu tertentu, hanya satu batu saja, yang lainnya tidak bisa memancarkan air, atau jenis batu tertentu. Fanfajarat minhu 12 aina, maka memancarlah dari batu tersebut 12 mata air. Kenapa 12? Wa qabailu bani Israila 12 qabilatan. Karena qabailu, kabilah-kabilah Bani Israel itu jumlahnya ada 12 kabilah ya, 12 qabilatan. Jadi masing-masing kabilah itu mendapatkan jatah satu mata air yang memancar dari sebuah batu. Qad alima kullu unasim minhum masyrabahum, dan sungguh masing-masing dari mereka, masing-masing dari manusia di kalangan mereka telah mengetahui masyrabahum, tempat minum mereka, ay mahallahum ay mahalluhum alladhi yashrabuna alaihi min hadhil a'yun. Itu mereka tahu di mana seharusnya mereka mengambil air, di mana tempat mereka yang mereka bisa meminum dari mata air tersebut. Fala yuzahimu ba'duhum ba'dha, sehingga mereka tidak saling berdesakan antara sebagian mereka dengan yang lainnya. Bal yashrabunahu mutahanniina wala mutakaddirin, bahkan mereka bisa meminum dengan nikmat, tenang, dan tidak tergesa-gesa. Walihada qala, dan karenanya Allah berfirman, kulu washrabu min rizqillah, makan dan minumlah berupa rezeki dari Allah. Ay alladzi atakum min ghairi sa'yin wala ta'bin, yaitu rezeki yang datang kepada kalian tanpa usaha dan tanpa lelah. Wala ta'sau fil ard, tetapi janganlah kalian yaitu berkeliaran di muka bumi, ay ribu ala wajhil ifsad, yaitu kalian merobohkan yaitu bumi dengan kerusakannya. Wala ta'sau fil ardi mufsidin, ay wala tukhribu ala wajhil ifsad, jangan kalian meruntuhkan bumi ini dengan berbuat kerusakan. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini penjelasan dari al-mu'allif rahimahullah ta'ala, yang kesimpulannya Allah subhanahu wa ta'ala lagi-lagi memberikan kenikmatan kepada kaum Bani Israel dengan dimudahkannya mereka mendapatkan air ya, dengan dimudahkannya mereka mendapatkan air tanpa usaha dan tanpa perlu berlelah-lelah. Karena kalau kita ingin mencari air, biasanya kalau di tempat yang padang pasir atau yang semisalnya, butuh mencari sumur ya. Lalu setelah itu
kita harus mungkin mengantri, karena yang namanya sumur cuma satu lubang, maka kalau mau dimanfaatkan untuk beberapa orang pasti harus mengantri. Ini apalagi 12 kabilah. Jadi Bani Israel memiliki 12 kabilah. Masing-masing kabilah memiliki banyak keluarga. Maka tentu kalau mencari air dengan menggali sumur atau mencari sumur ini tentu melelahkan dan merepotkan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha baik kepada mereka. Cukup Nabi Musa memukulkan yaitu tongkatnya ke batu, lalu memancarlah dari batu tersebut 12 mata air. Dan tentu ini adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Karena menurut logika sederhana, ya, batu itu sangat keras, apalagi bisa muncul atau menyembur darinya 12 mata air. Ini hal yang mustahil menurut logika manusia, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sebagian penjelasan tafsir para ulama, di antaranya seingat saya dari tafsir Ibnu Katsir, disebutkan beberapa pendapat atau riwayat batu yang dimaksud tadi seperti yang disampaikan oleh Syekh As-Sa'di. Ada yang mengatakan batu khusus, satu batu saja. Kemudian ada yang mengatakan jenis batu, ya, jenis batu tertentu. Nah, yang mengatakan batu khusus, maka ada yang berpendapat batu ini dibawa kemana-mana, karena Bani Israel saat itu tidak memiliki tempat menetap. Jadi mereka hidup nomaden. Setelah terusir atau setelah selamat dari Fir'aun dan bala tentaranya, mereka hidup dari satu tempat ke tempat yang lain, yang mereka sudah mendapatkan makanan yang sangat mudah, yaitu manna dan salwa yang telah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya. Dan mereka juga senantiasa mendapatkan peneduhan berupa awan. Kemanapun mereka berjalan, kemanapun mereka tinggal, awan itu senantiasa menyertai mereka. Nah, yang kurang apa? Air, ya, yang kurang air. Maka sebagian pendapat mengatakan kemanapun Bani Israel berjalan, ya, maka mereka membawa batu besar tersebut, yang nanti kalau mereka butuh air, tinggal Nabi Musa memukulkan tongkatnya, memancarlah 12 mata air. Adapun yang berpendapat batu yang dimaksud adalah suatu jenis batu, batu A anggaplah, maka mereka kalau mau mencari air tinggal mencari batu tertentu, lalu tinggal dipukulkan oleh Nabi Musa alaihissalam dengan tongkatnya. Jadi ketika mereka mau pergi kemana-mana tidak perlu membawa batu, cukup mereka mencari batu jenis tertentu, lalu mereka bisa mengambil air darinya. Nah, ini sedikit tambahan tentang bagaimanakah teknis mereka mendapatkan air ketika mereka membutuhkannya di saat mereka sedang bepergian. Ala kulli hal, apapun itu, maka tentu ini adalah mukjizat yang luar biasa yang Allah berikan kepada Bani Israel atau kepada Nabi Musa alaihissalam untuk kaum Bani Israel, ya. Taib. Kemudian kita lanjutkan ayat berikutnya, ayat yang ke-61. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaihimudz dhillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin minallah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Yang artinya, dan ingatlah ketika kalian berkata, yaitu kaum Bani Israel,
Ketika kalian berkata, wahai Musa, kami tidak bisa bersabar hanya dengan satu makanan saja, maka berdoalah kepada Tuhanmu untuk kami agar mengeluarkan untuk kami apa yang ditumbuhkan oleh bumi. Itu apa yang keluar dari hasil bumi, baik itu sayur-sayuran atau timun atau bawang atau kacang-kacangan atau bawang merah. Ya. Maka Musa berkata, apakah kalian hendak menggantikan yang lebih rendah dari yang lebih baik? Maka hendaklah kalian pergi ke kota, maka kalian akan mendapatkan apa yang kalian minta. Kemudian mereka ditimpakan kenistaan dan kehinaan, dan mereka kembali dengan membawa murka dari Allah. Yang demikian itu karena mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah dan mereka membunuh para nabi tanpa hak. Yang demikian itu karena mereka telah berbuat durhaka dan melampaui batas. Ayat yang ke-61 dari surat Al-Baqarah. Tayyib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kenikmatan berupa makanan yang lezat, yang mudah didapat, bahkan yang mewah, yaitu manna dan salwa. Kemudian mereka juga diberi kemudahan untuk mendapatkan air tanpa perlu bersusah payah. Jadi mereka sudah tercukupi dari segi kebutuhan primer berupa makanan dan minuman. Tetapi mereka masih tetap mengeluh, sehingga mereka meminta kepada Nabi Musa alaihissalam untuk memintakan kepada Allah bagi mereka makanan-makanan yang biasa dimakan oleh manusia, ya, seperti sayuran, kemudian bumbu-bumbu yang biasa kita dapatkan, bawang merah, bawang putih, kacang-kacangan, yang itu merupakan hasil bumi, ya. Sedangkan yang selama ini mereka makan adalah bukan hasil bumi, tetapi benar-benar rezeki yang Allah turunkan kepada mereka dari langit. Ya. Kalau manna sudah kita terangkan kemarin, itu seperti embun yang ada di tumbuh-tumbuhan. Setiap pagi, ya, sejak fajar sampai matahari terbit, keluarlah ya, manna tersebut. Seperti embun yang rasanya manis dan bisa dicampur untuk menjadi bahan makanan yang lain. Demikian pula salwa, di antara penjelasan yang kemarin kita sampaikan adalah burung yang rasanya lezat, yang bisa didapatkan dengan mudah karena mereka bergerombol dan senantiasa mudah didapatkan oleh kaum Bani Israel. Jadi betul-betul rizki yang Allah turunkan dari mana? Dari langit. Nah sekarang mereka minta rizki yang tumbuh dari hasil bumi. Maka Musa mengatakan, apakah kalian ingin mengganti yang lebih baik yang sudah kalian dapatkan dengan yang lebih rendah? Kalau itu memang mau kalian, maka silakan cari di kota. Ya, silakan cari di kota. Nah setelah itu Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka kenistaan dan kehinaan. Baik, kita baca penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Qala al-muallif rahimahullah, ay wadhkuru, ya, dan ingatlah, idza qultum li Musa ala wajhi tamalluli li ni'amillahi wal ihtiqari laha. Ingatlah wahai Bani Israel, ketika kalian berkata kepada Musa karena dengan bentuk kebosanan, ya, merasa bosan atas nikmat-nikmat Allah dan meremehkan nikmat-nikmat Allah. Lan nasbira ala ta'ami wahidin,
ai jinsin minat ta'am atau jinsun minat ta'am. Kita tidak bisa bersabar hanya dengan satu jenis makanan saja, ya, manna dan salwa. Wa in kana kama taqaddam anwa'an lakinnaha la tataghayyar. Meskipun sebagaimana yang telah berlalu, mereka sebenarnya mendapatkan beberapa jenis makanan, manna dan salwa. Setidaknya ada dua. Meskipun juga sempat kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, di antara manna, makna manna selain yang seperti embun tadi, apa jamur, ya, jamur man atau apa kemarin kita telah sampaikan. Jadi makanan mereka sebenarnya bukan hanya satu jenis, tetapi ada beberapa jenis. Tetapi yang mereka keluhkan itu saja. Anggaplah mereka memiliki 5 menu makanan atau 3 menu makanan, tapi itu saja, tidak pernah berubah. Ini mereka mengeluh kepada Nabi Musa alaihi salam, ya. Namun mereka mengeluh ini dengan bentuk tidak menghargai nikmat Allah Subhanahu wa taala, meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan merasa bosan dengan nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Jadi mereka ini kurang bersyukur. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha. Maka berdoalah kepada Tuhanmu wahai Musa, agar Ia mengeluarkan bagi kami apa yang ditumbuhkan oleh bumi, berupa baqliha ay nabatuha, yaitu tanaman-tanaman, alladzi laisa bisyajarin yaqumu ala saqihi, yang tidak membutuhkan, atau laisa bisyajar, bukan berupa pohon, yaqumu ala saqihi, yang tegak di atas kakinya. Artinya makanan ya bukan yang berasal dari pepohonan seperti buah dan lain sebagainya. Jadi makanan yang berasal dari tumbuhan-tumbuhan yang bukan berasal dari pohon. Itu makna dari baql, yang kita kenal dengan istilah sayuran. Ya, sayur itu tanaman yang tumbuh dari bumi, tetapi dia tidak memiliki pohon. Wa qithaiha wa huwal khiyar, atau wa huwal khiyar. Qithaiha yaitu timun, al khiyar yaitu timun. Wa fumiha ay saumuha. Fum atau saum yaitu bawang, ya, bawang putih. Wal adas wal basal ma'ruf. Adapun adas dan basal itu ma'ruf, sudah diketahui, ya, yaitu kacang adas dan juga bawang merah. Qala lahum Musa, maka Musa berkata kepada mereka, atastabdiluna alladhi huwa adna. Apakah kalian ingin mengganti dengan yang lebih buruk, yang lebih rendah? Wa huwal at'imatul madhkurah, yaitu makanan yang disebutkan tadi, ya, tanpa mengurangi yaitu rasa syukur kita dengan nikmat-nikmat Allah berupa tanaman-tanaman yang tadi disebutkan. Maka kalau kita melihat dari segi nilai, tentu apa yang disebutkan tadi lebih rendah nilainya daripada manna dan salwa, ya. Bahkan yang sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, makanan manna dan salwa ini sulit didapatkan meskipun diinginkan oleh para pembesar, para raja. Bahasa kita ini makanan sultan, tetapi sulit didapatkan. Tidak bisa mereka mendapatkan sewaktu-waktu. Butuh yaitu usaha ekstra. Kalau para pembesar, para raja itu ingin mendapatkan manna dan salwa. Sedangkan Bani Israel tidak perlu berusaha, yaitu dengan usaha yang berat.
Karena tiap hari mereka mendapatkan itu di tempat mereka menetap. Hanya kepada mereka Allah turunkan manna dan salwa ini. Adapun kepada manusia yang lain, ya baik itu para raja dan lain sebagainya, tidak mudah mereka dapatkan. Nah, sedangkan yang tadi mereka minta, yaitu sayur-sayuran, bumbu-bumbu dapur seperti itu, yaitu makanan yang bisa didapat di mana saja. Makanya Nabi Musa mengatakan pergi ke kota biar cari di sana. Ya, ini yang menunjukkan bahwasanya secara nilai apa yang mereka minta itu lebih rendah daripada apa yang sudah mereka dapatkan secara cuma-cuma dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang Musa mengatakan, kalian mau mengganti nikmat yang lebih besar dengan nikmat yang kecil. Nah, seperti itu. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, billadhi huwa khair. Kalian ingin merubah sesuatu yang dengan sesuatu yang rendah dari sesuatu yang lebih baik, yaitu huwal manna wassalwa. Huwal mannu wassalwa. Fahadha ghairu laiqin bikum. Maka ini tidak layak bagi kalian. Fa inna hadhil at'imata allati talabtum. Karena sesungguhnya makanan-makanan yang kalian inginkan ini, ayya misrin habattumu wajadtumuha. Di kota manapun yang kalian yaitu datangi, kalian akan menjumpainya. Ini bukan barang yang sulit dicari. Ini makanan-makanan yang pasaran, ya, tidak sulit dicari. Amma ta'amukumul ladzi mannallahu bihi 'alaikum. Adapun makanan kalian yang Allah telah berikan anugerah kepada kalian, fahuwa khairul at'imati wa asyrafuha. Maka itu makanan yang terbaik dan yang mulia. Ya, fa kaifa tatlubuna bihi badalan. Lalu bagaimana mungkin kalian ingin mencari gantinya? Diganti dengan yang lebih rendah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini kita berbicara tentang adab. Adab seorang ketika dia mendapatkan kenikmatan yang lebih baik, lalu kita meminta sesuatu yang lebih rendah. Ya. Kalau kita bisa mengungkapkan dengan apa itu istilah pepatah, ya, dalam bahasa Jawa, apa itu? Dikei ati ngerokok rempelo. Dikasih hati tetapi ternyata meminta yang lebih baik. Nah, ini bukan seperti itu. Mereka sudah dikasih yang baik tetapi mereka justru meminta yang kurang baik. Berarti kita balik, ya. Dikei rempelo njaluk ati, ya. Dikei rempelo ngerokok ati. Artinya yang lebih baik itu sudah mereka dapatkan. Tetapi mereka tidak bersyukur, bahkan meremehkan pemberian Allah yang terbaik itu dengan meminta sesuatu yang lebih rendah. Dengan meminta sesuatu yang lebih rendah. Maka ini adalah bentuk tidak memiliki adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bentuk tidak memiliki adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, walamma kana alladhi jara minhum fihi akbaru dalilin ala qillati sabrihim. Dan tatkala apa yang telah berjalan dari mereka tentang hal ini, maka ini adalah akbaru dalil, dalil terbesar yang menunjukkan ala qillati sabrihim, atas tidak sabarnya mereka, wahtiqarihim, dan meremehkannya mereka, li awamirillahi wa ni'amihi, atas perintah-perintah Allah dan nikmat-nikmatnya. Maka jazahum min jinsi amalihim,
Allah membalas mereka dengan jenis perbuatan mereka. Faqal, maka Allah berfirman, wa ghuribat alaihimuz zillah, mereka ditimpa kenistaan, allati tusyahadu ala zahiri abdanihim, yang disaksikan pada penampilan tubuh mereka. Ada yang mengatakan setelah itu mereka terkena penyakit ta'un, ya, wabah yang mematikan. Jadi ini yang dimaksud dengan zillah. Wal maskanah, dan kehinaan, biqulubihim, dengan hati-hati mereka. Falam takun anfusuhum azizatan, sehingga mereka tidak memiliki jiwa yang mulia. Walalahum himamun aliyah, mereka tidak memiliki cita-cita yang tinggi. Bal anfusuhum anfusun mahinatun, bahkan jiwa-jiwa mereka adalah anfusun mahinah, ya, jiwa yang hina. Wa himamuhum ardaul himami, dan cita-cita mereka adalah cita-cita yang paling buruk. Taib. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini yang Allah timpakan kepada mereka karena sebab mereka tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tidak sabar dengan kenikmatan. Ini juga hal yang apa? Mungkin tidak sesuai dengan fitrah manusia. Fitrah manusia itu kalau diberi nikmat bersyukur, kalau diuji dengan kesusahan mereka ya merasa mengeluh, kan gitu. Ini secara asal. Meskipun bagi seorang muslim ada solusinya, apa? Bersabar. Tapi manusia ketika mendapatkan kesusahan, kesempitan, mengeluh itu hal yang manusiawi. Tinggal nanti bagaimana menyikapinya. Apakah dia mengeluh yang akhirnya menjadikan dia berbuat maksiat, yang akhirnya dia melakukan dosa, atau keluhannya itu disikapi dengan sabar. Ya, ini secara manusiawi. Tetapi Bani Israel ini di luar nalar kita. Mendapatkan kenikmatan justru mengeluh. Ya, mendapatkan kemudahan rezeki, kenikmatan yang tiada tara, justru mereka mengeluh dan bosan. Nah, ini yang menjadikan mereka orang yang tidak memiliki adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang itu mengeluh karena kesusahan, ya, mengeluh karena kesulitan. Ini mendapatkan nikmat kok mengeluh. Maka karena mereka tidak memiliki adab kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah timpakan kepada mereka kehinaan, yang akhirnya mereka benar-benar mengeluhkan nasib mereka, yaitu az-zillatu wal maskanah. Yang bisa kita simpulkan, az-zillah itu kenistaan dari segi fisik, adapun al-maskanah kehinaan dari segi hati. Ya, jadi fisiknya itu buruk karena penyakit yang tadi sempat kita sampaikan. Ada sebagian pentafsiran yaitu mereka terkena penyakit kulit atau penyakit taun. Dan al-maskanah, jiwa mereka, hati mereka itu sudah apa? Hancur, sehingga mereka tidak memiliki gairah hidup. Ya, tidak memiliki jiwa yang merasa mulia. Karena mereka tidak memiliki gairah hidup, jadi mereka nggak punya tujuan, cita-cita. Nah, ini balasan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Wa ba'u bi ghadabim minallah, dan mereka kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Ai lam takun ghanimatuhum allati raja'u biha wa fazu illa an raja'u bi sakhatihi alaihim. Yaitu tidaklah hasil yang mereka dapatkan, mereka bisa kembali dengan membawa kemenangan, melainkan mereka kembali dengan kemurkaan Allah atas mereka.
Fabi'satil ghanimatu ghanimatahum, maka seburuk-buruk fabi'satil fabi'satil ghanimatu ghanimatahum, maka seburuk-buruk yaitu hasil yang mereka dapat adalah hasil mereka. Wabi'satil halatu halatahum, dan seburuk-buruk keadaan adalah keadaan mereka. Jadi hasil dari keluhan mereka, hasil dari ketidaksabaran mereka itu adalah kehinaan. Baik kehinaan berupa fisik tadi yang kita sampaikan, kenistaan, maupun kehinaan dari segi hati dan jiwa. Zalika, yang demikian itu, alladzistahaqu bihi ghadabahu, yang mereka berhak mendapatkan murka Allah. Bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah, karena mereka mengkufuri ayat-ayat Allah. Ad-dalatu 'alal haq, yang menunjukkan kebenaran. Al-muwaddihatu lahum, yang menjelaskan kepada mereka. Falamma kafaru biha, maka tatkala mereka mengkufurinya, aqabahum bighadabihi alaihim, Allah menghukum mereka dengan kemurkaannya atas mereka. Ya. Jadi mereka berhak mendapatkan kemurkaan dari Allah karena mereka mengkufuri ayat-ayat Allah. Dalam bentuk apa mereka mengkufuri ayat-ayat Allah? Dalam bentuk banyak hal. Di antaranya yang sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya, mereka begitu banyak mendapatkan kenikmatan dari Allah. Ya, diselamatkan dari Fir'aun, nikmat. Itu tanda kekuasaan Allah. Ya, tapi setelah itu ketika ditinggal Nabi Musa 40 hari, ketika Nabi Musa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka berbuat kesyirikan, menyembah patung anak sapi. Ya. Setelah itu mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan disambar halilintar. Kemudian setelah itu Allah hidupkan mereka kembali. Nah, ini bukan tanda kekuasaan Allah kah? Ini tanda kekuasaan Allah, bahwasanya Allah mampu untuk menghukum mereka, dan Allah juga memaafkan mereka. Tapi kekufuran mereka tidak berhenti di situ. Ya, kedurhakaan mereka tidak berhenti di situ. Ketika mereka disuruh untuk masuk ke dalam kota, ke dalam negeri yang akan mereka tempati, Allah perintahkan kepada mereka untuk masuk dalam keadaan sujud dan mengucapkan apa? Apa yang mereka ucapkan di ayat keberapa kemarin itu? Hittah, ya. Wadkhulul baba sujjada wa qulu hittah. Masuklah kalian ke negeri itu dengan sujud dan ucapkanlah hittah. Makna hittah sendiri adalah ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Tapi apa yang terjadi? Mereka justru masuk bukan dalam keadaan sujud, tetapi mereka masuk dalam keadaan yaitu ngesot bahasa kita. Kalau sujud itu kan menunjukkan kehinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ngesot. Jadi mereka berjalan di atas pantat-pantat mereka sambil merangkak, ya. Kemudian mereka mengatakan hintoh, mempelesetkan hittah menjadi hintoh. Nah, ini adalah bentuk kedurhakaan mereka yang kesekian kalinya. Nah, sekarang kemudian Allah masih memberikan mereka nikmat, diberikan makanan yang lezat, mudah didapat, manna dan salwa. Kemudian juga mereka diberi minum dengan mudah, ya. Dari sebuah batu memancar mata air yang sudah bisa mencukupi 12 kabilah mereka, masing-masing tidak perlu berdesak-desakan. Nah, tapi mereka masih saja durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mereka ingin mengganti nikmat yang lebih besar dengan nikmat yang rendah. Maka mereka pantas untuk kembali dengan membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi inilah bentuk kekufuran mereka. Setelah melakukan dosa, dimaafkan, diampuni, kembali berbuat dosa, begitu seterusnya. Ya, padahal mereka sudah melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Sekiranya Allah menimpakan kepada mereka kebinasaan dalam sekejap, Allah mampu. Ya, tetapi Allah masih memberikan kepada mereka maaf, ampunan, dan masih memberikan nikmat pula. Ini adalah tanda-tanda yang sangat jelas dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi mereka mengkufurinya. Ditambah lagi, wa bima kanu yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haq. Dengan sebab mereka membunuh para nabi tanpa hak, tanpa alasan yang benar. Wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bighairil haq, tanpa hak, ya, tanpa alasan yang dibenarkan. Ziyadatu syana'atin, ini adalah tambahan celaan. Apa artinya? Wa illa faminal ma'lum, karena termasuk hal yang diketahui, anna qatlan nabi, membunuh nabi, la yakunu bihaq, itu tidak dibenarkan dengan alasan apapun. Lakin li'alla yudhanna jahluhum wa adamu ilmihim, akan tetapi agar tidak, yaitu lakin li'alla yadhunna jahluhum, afwan, akan tetapi li'alla yadhunna jahluhum, akan tetapi agar kebodohan mereka tidak menduga-duga, wa adamu ilmihim, dan tidak mengetahui ilmunya. Ya, artinya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala sebenarnya cukup mengatakan di antara sebab mereka mendapatkan kemurkaan adalah wa yaqtulunan nabiyyin, mereka membunuh para nabi tanpa ada keterangan, bi ghairi haq, tanpa alasan yang dibenarkan, sudah cukup. Karena membunuh para nabi tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun, karena nabi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, membunuh utusan Allah ini hal yang tidak bisa dibenarkan sama sekali. Tetapi agar mereka, orang-orang Bani Israel, atau agar kebodohan mereka tidak menduga-duga, ya, makanya ditetapkan atau diberikan keterangan tambahan, yaqtulunan nabiyyina bighairil haq, mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang dibenarkan. Ya. Jadi ini adalah kalimat tambahan yang bermakna celaan kepada mereka. Ya, karena saking khawatirnya mereka salah sangka, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang dibenarkan. Wadzalika, kemudian dzalika bima asau, yang demikian itu karena mereka telah berbuat asau, maksiat, durhaka, bi anirtakabu ma'asiyallah, karena mereka telah menerjang maksiat-maksiat Allah. Wa kanu ya'tadun, dan mereka berbuat melampaui batas, ala ibadillah, kepada hamba-hamba Allah, yaitu para nabi tadi. Ya, ini kejahatan terbesar yang dilakukan oleh seorang manusia, membunuh utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innal ma'asiya yajurru ba'duha ba'dan, karena kemaksiatan itu sebagiannya menarik sebagian yang lain. Fal ghaflatu yansha'u anha adz-dzambus shaghir, maka kelalaian itu muncul darinya dosa yang kecil. Ya, jadi awal dosa kecil itu karena kelalaian. Tsumma yansha'u anhu adz-dzambul kabir, dari yang kecil ini kemudian muncullah dosa besar.
Thumma yansha'u anha anwa'ul bid'ah wal kufru. Kemudian muncul darinya setelah dosa kecil, dosa besar, muncul lagi berbagai macam jenis atau kebid'ahan, ya, anwa'ul bid'ah, berbagai jenis kebid'ahan, wal kufri, dan kekufuran, wa ghairu dzalik, dan selainnya. Fa nas'alullaha al-afiyata min kulli bala. Maka kita memohon kepada Allah keselamatan dari segala musibah. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan penjelasan dari al-mu'allif Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, di sini tidak disebutkan yaitu para nabi yang dibunuh oleh kaum Bani Israel. Karena di saat itu, di saat kejadian itu, mereka meminta kepada Nabi Musa alaihissalam makan makanan yang mudah didapatkan. Lalu Nabi Musa mengatakan, jarilah ke kota. Mereka tidak membunuh Nabi Musa alaihissalam. Mereka tidak membunuh Nabi Musa alaihissalam. Tetapi sepeninggal Nabi Musa alaihissalam, Allah masih mengutus para nabi yang juga meneruskan ajaran Nabi Musa alaihissalam dengan kitab Taurat. Ya. Jadi sepeninggal Nabi Musa alaihissalam, Allah masih mengutus para nabi dengan mengajarkan kitab Taurat. Nah, di saat itulah mereka, orang-orang Bani Israel, melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Ada kalanya nabi itu dibunuh, ada kalanya nabi itu didustakan. Ya. Jadi mereka membunuh nabi mereka sendiri. Dan mereka sudah biasa mendustakan para nabi. Hingga nanti pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datang kepada mereka dengan membawa Al-Qur'an yang membenarkan isi Taurat, sekaligus menjadi yaitu penguji bagi Taurat. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membawa Al-Qur'an, maka mereka justru menolak Al-Qur'an dengan beralasan kami sudah memiliki Taurat. Kami sudah memiliki Taurat. Ya. Padahal ketika para nabi setelah Nabi Musa alaihissalam mengajarkan kepada mereka Taurat, mereka sendiri yang membunuhnya. Ya, mereka sendiri yang mengkufurinya. Ini menunjukkan mereka menolak Al-Quran karena sudah memiliki kitab sendiri. Itu adalah alasan belaka. Ya, itu hanya akal-akalan mereka saja. Pada intinya mereka itu hasad, sebagaimana yang telah kita terangkan, karena Nabi yang diutus bukan dari kalangan Bani Israel. Ya, dan lagi-lagi alasan mereka Nabi yang diutus bukan dari kalangan Bani Israel ini juga alasan yang dibuat-buat. Kenapa? Karena ketika mereka diutus kepada mereka Nabi dari kalangan Bani Israel, mereka juga membunuhnya, mereka juga mendustakannya. Jadi sepeninggal Nabi Musa alaihissalam, Allah mengutus para nabi dari kalangan Bani Israel. Ya. Tapi apa yang terjadi? Wa yaqtuluna an-nabiyina bighairil haqq. Mereka membunuh para nabi dengan alasan yang tidak dibenarkan. Jadi apa maunya mereka? Maunya mereka adalah tanpa aturan, mengikuti hawa nafsu. Jadi mereka meskipun ahli kitab, mereka adalah orang yang paling mengkufuri, menentang kitab mereka sendiri. Ya, dan paling banternya mereka memilih apa yang sesuai dengan hawa nafsu. Kalau sesuai dengan hawa nafsu, mereka berpegang dengan kitab. Tapi kalau nggak sesuai dengan hawa nafsu, ya, maka entah kitab itu yang dirubah atau yang menjelaskan kitab yang benar itu yang dibunuh, yaitu para nabi. Jadi mereka benar-benar orang yang semau sendiri. Oleh karena itu mereka berhak mendapatkan kehinaan dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kita lanjutkan.
Kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, Syekh As-Sa'di mengatakan wa'lam, dan ketahuilah, annal khitaba fi hadhil ayati, bahwasanya khitab di dalam ayat ini, tujuan ayat ini diarahkan li ummati Bani Israel, kepada umat Bani Israel alladzina kanu mawjudina waqta nuzulil Quran, yang mereka itu ada di waktu diturunkannya Al-Quran. Jadi ayat ini diarahkan dan dibacakan kepada Bani Israel yang ada saat diturunkannya Al-Quran. Siapa mereka? Orang-orang Yahudi yang tinggal bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah, dengan 3 suku besarnya, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, dan Bani Nadir. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, di dalam surat Al-Baqarah, tujuannya agar tersampaikan kepada anak keturunan Bani Israel. Nah, wahadil af'alul madhkurah, sedangkan perbuatan yang disebutkan di dalam ayat ini, khutibu biha, itu diarahkan kepada mereka tadi, wahya fi'lu aslafihim, yaitu untuk menyebutkan ini loh perbuatan nenek moyang mereka. Wa nusibat ilaihim li fawaida adidah, tetapi dinisbatkan kepada mereka dengan beberapa faidah-faidah. Taib. Jadi begini, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kaum Bani Israel yang dicela di dalam Al-Quran, yang diperingatkan di dalam Al-Quran, itu adalah orang-orang Yahudi yang hidup di zaman Nabi SAW. Ini perlu kita pahami, ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengungkap kejadian-kejadian, perbuatan-perbuatan Bani Israel di masa Nabi Musa alaihissalam dan sepeninggal beliau Nabi Musa, sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan berbagai macam kejadian, itu bukan untuk mereka. Kisah ini diangkat bukan untuk mereka, karena mereka sudah mati, mereka sudah berlalu. Tetapi mereka punya anak cucu, anak keturunan yang saat ayat ini diturunkan masih hidup. Yaitu siapa? Bani Israel, atau orang-orang Yahudi keturunan Bani Israel yang tinggal bersama Nabi SAW di kota Madinah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka, wahai Bani Israel. Ya. Jadi mereka, orang-orang Yahudi ini dipanggil di dalam Al-Quran, padahal yang melakukan perbuatan itu siapa? Nenek moyang mereka. Bisa dipahami nggak ini? Jadi Allah memanggil mereka, wahai Bani Israel, wahai Yahudi Madinah. Bahasa kita gampangnya gitu. Ingatlah ketika kalian melakukan ini dan itu, padahal mereka tidak berbuat. Mereka tidak memakan manna dan salwa, mereka tidak mendapatkan batu yang bisa memancarkan 12 mata air. Mereka juga tidak diselamatkan dari Fir'aun. Ya, mereka juga tidak meminta makanan-makanan, bumbu-bumbu dapur tadi. Tapi Allah sebutkan, ingatlah ketika kalian. Ya. Padahal mereka tidak melakukan. Ini menunjukkan apa? Apa yang telah diperbuat oleh nenek moyang kalian itu disandarkan kepada kalian. Jadi sama saja kalian dengan nenek moyang kalian. Nah, sekarang apa faedahnya? Allah Subhanahu wa taala mengangkat kejadian nenek moyang mereka yang ditujukan kepada mereka. Ada beberapa. Yang pertama,
Minha, di antaranya annahum kanu yatamaddahuna wa yuzakkuna anfusahum. Karena mereka itu memuji dan mensucikan diri mereka sendiri. Jadi Bani Israel di zaman Nabi kita Muhammad SAW itu sangat mengagungkan diri mereka sendiri, sangat memuji tinggi diri mereka sendiri. Wa yaz'umuna fadlahum ala Muhammadin wa man amana bih. Dan mereka mengklaim bahwa mereka itu lebih mulia, lebih utama dibandingkan dengan Muhammad dan orang-orang yang beriman bersamanya. Fabayyanallahu min ahwali salafihim. Maka Allah menjelaskan keadaan pendahulu mereka allati qad taqarrarat indahum, yang juga telah mereka ketahui. Artinya kondisi pendahulu mereka yang mendapatkan apa tadi? Al-dhillah wal maskana. Mereka mendapatkan penyakit fisik dan juga penyakit batin, itu juga diketahui oleh generasi-generasi penerus mereka. Jadi mereka tahu nenek moyang mereka pernah melakukan ini dan itu, lalu mereka mendapatkan ini dan itu, mereka ditimpa ini dan itu, mereka tahu. Maka diingatkan sama Allah SWT, kalian merendahkan Muhammad, merasa diri kalian mulia, merasa diri kalian itu agung, gak ingat dah dulu nenek moyang kalian telah berbuat apa? Jelas ya? Apa kalian tidak ingat bahwa nenek moyang kalian dulu itu pernah merasakan kehinaan dengan sehina-hinanya? Nah gitu kalian meremehkan dan merendahkan Muhammad, merendahkan orang-orang yang beriman. Tidakkah kalian mengajak kepada diri kalian sendiri? Ya, ma yubayyinu bihi likulli ahadin minhum. Apa yang menunjukkan, apa yang menjelaskan dengannya bagi setiap orang di antara mereka annahum laisu min ahli sabri wa makarimil akhlaq, bahwa mereka itu bukan pemilik kesabaran, mereka bukan orang yang sabar, mereka bukan orang yang memiliki makarimil akhlaq, akhlak mulia, wa ma'alil a'mal, ya amal yang tinggi. Fa idza kanat hadhihi halatu as'a Fa'idha kanat hadhihi halatu salafihim, maka jika seperti ini keadaan pendahulu mereka, ma'annal mazinnata annahum awla wa arfa halatan mimman ba'dahum, fa kaifa dhannu bi mukhatabin. Perhatikan di sini ya. Kalau keadaan pendahulu mereka saja seperti itu, padahal kesan yang bahwa mereka itu memiliki annahum aula wa arfa'a halah mimman ba'dahum, bahwasanya para pendahulu ini adalah yang lebih utama dan lebih tinggi keadaannya dibandingkan dengan setelah mereka. Fa kaifa dhannu bil mukhatabin, lalu bagaimana kondisi orang yang diarahkan ayat ini kepada mereka. Jadi begini, mereka ini mengagungkan nenek moyang Bani Israel, Yahudi keturunan Bani Israel di masa Nabi kita Muhammad SAW, ya, itu sangat mengagungkan leluhur mereka. Jadi mereka betul-betul menyanjung nenek moyang. Ya, disinggunglah mereka bersama Nabi Musa alaihissalam, dikisahkan mulianya nenek moyang mereka. Mungkin diambil yang baik-baiknya, apa? Diberikan keselamatan dari serangan Fir'aun. Nah itu kan. Terus diberi makanan manna dan salwa, kemudian mendapatkan air begitu mudah. Nah ini kan bisa mereka ambil sisi-sisi positif, lalu dijadikan sebagai kebanggaan. Ini loh nenek moyang kita. Adapun kamu Muhammad, kamu anak keturunan siapa? Ini anggaplah kita seperti orang Yahudi Bani Israel di Madinah. Siapa kamu? Ya. Terus apa kehebatan nenek moyangmu? Misalkan seperti itu. Padahal mereka sudah juga tahu bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu adalah anak keturunan Nabi Ismail, yang juga ikut membangun Ka'bah bersama Nabi Ibrahim alaihissalam.
Ya, tapi mereka pura-pura tidak tahulah. Jadi mereka mengagung-agungkan nenek moyang. Ini loh nenek moyang kami mendapatkan kemuliaan, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Diceritakanlah sisi-sisi baiknya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyingkap apa yang telah mereka sembunyikan. Bahwa apa? Nenek moyang kalian belum melakukan ini. Memang mendapatkan mana dan salwa, tapi mereka durhaka kepada Allah dalam bab ini. Ya, memang mereka diselamatkan dari Fir'aun dan bala tentaranya, tapi setelah itu mereka melakukan yaitu apa? Penyembahan terhadap anak sapi. Lalu mereka ditimpa azab petir halilintar turun kepada mereka, sebagiannya mati. Lalu Allah hidupkan kembali. Allah ampuni agar jadi pelajaran bagi yang lain. Ya, lalu juga disebutkan kemarin sudah kita sampaikan ayatnya, disuruh untuk masuk ke dalam suatu negeri sujud, tapi justru berjalan dengan di atas pantat. Disuruh mengucapkan hittah, ya Allah ampunilah dosa kami, justru mengatakan hintoh gandum. Ya, ini nenek moyang yang kalian banggakan. Kalau nenek moyang kalian banggakan seperti itu hinanya, apalagi anak cucunya. Jelas ya? Kalian membanggakan nenek moyang, meremehkan Muhammad, padahal nenek moyang kalian seperti itu ya. Apalagi kalian. Nah, ini faedahnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wahai Bani Israel ke arah mereka, meskipun pelakunya itu nenek moyang mereka. Karena mereka begitu membanggakan nenek moyang, makanya Allah ungkap di hadapan manusia nenek moyang mereka tidak sebaik yang mereka kira, bahkan nenek moyang mereka. Nah, itu yang pertama. Faminha, dan di antara faedahnya pula, anna ni'matallahi 'alal mutaqaddimina minhum, bahwasanya nikmat Allah kepada pendahulu mereka nikmatun wasilatun ilal mutaakhirin. Itu adalah nikmat yang bersambung sampai pada generasi mutaakhirin. Mutaakhirin itu generasi selanjutnya, sampai pada generasi terakhir yang tersisa. Wa ni'matu 'alal aba, maka kenikmatan yang didapatkan oleh nenek moyang leluhur, nikmatun 'alal abna, itu juga kenikmatan bagi anak keturunannya. Fakhutibu biha, maka mereka Bani Israel di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil di dalam Al-Qur'an, diarahkan yaitu ayat ini kepada mereka, li'annaha ni'amun tashmaluhum wa ta'umuhum, karena nikmat itu juga mencakup dan umum berlaku pada mereka. Jadi perhatikan gaya bahasa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada orang Yahudi yang tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya Bani Israel, uzkuru nikmati allati uzkuru nikmatallahi alaikum. Nah, itu beberapa yang sudah pernah kita baca itu ya. Misalkan di awal ayat pembahasan tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Nah, ini di ayat yang ke-40 Allah berfirman, ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian. Perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Pertanyaannya, ini Allah memanggil orang yang masih hidup atau yang sudah mati? Masih hidup. Karena nggak mungkin Allah memanggil orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati itu adalah kaum Bani Israel yang telah melakukan berbagai macam kedurhakaan kepada Allah di zaman Nabi Musa, dan mereka sudah lewat. Masa mereka sudah lewat. Ketika ayat ini diturunkan, Allah memanggil ya Bani Israel, ditujukan kepada siapa? Kepada Yahudi yang tinggal di Madinah. Padahal mereka, orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah,
sama sekali tidak melakukan seperti nenek moyang mereka. Cuman yang namanya nikmat yang didapatkan nenek moyang, maka anak keturunan juga mendapatkan hasilnya. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan, wahai Bani Israel, ingatlah nikmat yang telah aku berikan kepada kalian. Maksudnya yang telah diberikan kepada nenek moyang kalian yang juga kalian rasakan hasilnya. Nah, itu maksud dari faedah ini, ya. Jadi Allah sebutkan kepada Bani Israel yang masih hidup, ingat nikmatku atas kalian. Nikmat apa? Ya nikmat yang telah diberikan kepada nenek moyang. Yang nikmat itu terus kalian rasakan, meskipun tidak kalian dapatkan saat ini. Seperti manna dan salwa, wallahu alam ya, setahu saya tidak ada, tidak didapatkan oleh Bani Israel belakangan, ya. Dan mereka juga tidak pernah mengalami mendapatkan air dari batu yang memancar darinya 12 mata air. Itu sudah lewat. Itu generasi Bani Israel pendahulu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada generasi yang saat ayat ini turunkan, ingatlah nikmatku yang telah kuberikan kepada kalian, yaitu yang telah kuberikan kepada nenek moyang kalian, yang kalian juga rasakan nikmat tersebut. Wa minha, dan diantaranya pula, di antara faedah disebutkannya Bani Israel, dipanggilnya Bani Israel ketika ayat ini turunkan, annal khitaba lahum bi af'ali ghairihim, bahwa ditujukan ayat ini kepada mereka meskipun dengan perbuatan selain mereka. Artinya apa? Mereka yang dicela, ingatlah ketika kalian melakukan ini, ingatlah ketika kalian berkata kepada Musa. Ini siapa yang berkata kepada Musa? Pendahulu mereka. Tetapi Allah sebutkan, ingatlah ketika kalian. Nah ini ya. Jadi ditujukannya ayat ini kepada mereka, meskipun yang melakukan itu selain mereka, nenek moyang mereka, mimma yadullu ala annal ummatal mujtami'ata ala dinin, menunjukkan bahwasanya umat itu berkumpul dalam satu agama, tatakafalu wa tatasa'adu ala masalihiha, yaitu yang saling menanggung, saling membantu untuk kemaslahatannya. Hatta kana mutaqaddimuhum wa mutaakhiruhum fi waqtin wahidin, sampai pun pendahulu mereka ataupun generasi akhir mereka di waktu yang sama. Artinya, kalau mereka berada dalam satu agama, ahli kitab Yahudi, anak keturunan Bani Israel, maka dari generasi awal sampai akhir pun itu dianggap satu kesatuan, ya. Jadi sah-sah saja ketika seorang mengatakan, apa yang telah kamu perbuat kepada para nabi yang kalian bunuh, misalkan ya, Nabi SAW mengatakan kepada Bani Israel yang ada di zaman Nabi SAW, kenapa kalian membunuh para nabi? Padahal orang-orang yang dipanggil di situ tidak pernah membunuh para nabi. Siapa yang membunuh? Nenek moyang mereka. Tapi sah ketika Nabi mengatakan, kenapa kalian bunuh para nabi? Karena apa? Satu agama itu, generasi awal sampai akhirnya itu saling apa? Satu kesatuan, ya. Jadi meskipun yang berbuat nenek moyang mereka, sah-sah saja kalau yang dicela anak keturunan mereka, selama mereka satu kesatuan. Karena ini kan mereka banggakan, ahli kitab Yahudi, keturunan Bani Israel, ini yang mereka banggakan. Beda ketika mereka masuk Islam, mereka lepaskan, yaitu kesukuan mereka berasal dari anak keturunan Bani Israel, dan mereka tinggalkan ajaran Yahudi, lalu mereka masuk Islam, maka tidak dicela, karena mereka sudah beda agama dengan nenek moyang, ya. Tapi karena mereka masih bangga dengan agama nenek moyang, maka mereka berhak dicela meskipun perbuatan yang dilakukan itu oleh nenek moyang mereka.
Wa kana al-haditsu min ba'dihim haditsan minal jami'. Wa kana al-haditsa dan seakan-akan suatu kejadian ya min ba'dihim yang terjadi pada sebagian mereka haditsan minal jami', ini seakan-akan kejadian yang berlaku bagi seluruhnya. Kejadiannya di masa Bani Israil di zaman Musa, tetapi masih bisa diungkit di zaman sekarang atau di zaman diturunkannya ayat Al-Quran ini. Li'anna ma ya'maluhu ba'duhum minal khairi ya'udu bimaslahatil jami'. Karena apa yang mereka lakukan berupa kebaikan, ini kemaslahatannya kembali kepada seluruhnya. Artinya apa? Kalau mereka melakukan tindakan terpuji, misal kaum Bani Israil di zaman Nabi Musa melakukan tindakan terpuji, maka anak keturunan mereka juga berhak mendapatkan pujian. Karena sekali lagi mereka masih satu kesatuan. Wa ma ya'maluhu minasyarri ya'udu bidararil jami'. Tetapi apa yang diperbuat berupa keburukan, kalau ada di antara mereka yang melakukan keburukan, maka madaratnya ini kembali kepada seluruhnya. Ya, jadi satu generasi berbuat keburukan, maka anak keturunannya juga berhak mendapatkan aibnya. Satu generasi melakukan kebaikan, generasi penerusnya mendapatkan imbas kebaikannya. Nah, seperti itu. Wa minha, dan yang terakhir di antara faidah Allah Subhanahu wa taala menyebut Bani Israil, ya, anna af'alahum aktsaruha lam yunkiruha, bahwasanya perbuatan mereka, perbuatan para pendahulu mereka, kebanyakannya tidak diingkari oleh generasi setelahnya. Atau secara umum mereka ini memang kaum yang tidak saling mengingkari kemungkaran. Sebagaimana Allah berfirman, wa kanu la yatanahawna munkarin fa'alu. Mereka tidak saling mengingkari kemungkaran yang mereka lakukan. Jadi mereka biasa membiarkan kemungkaran. Seandainya pendahulu mereka melakukan kedurhakaan kepada Allah, lalu anak keturunannya memperbaiki kondisi, misal mengatakan, iya pendahulu kami dulu salah, kami mohon kepada Allah atas kesalahan para pendahulu kami, para nenek moyang kami, mungkin berbeda, tapi ini tidak mereka lakukan. Menunjukkan apa? Mereka ya tidak mengingkari keburukan pendahulu mereka. Jadi mereka itu tidak menyalahkan apa yang telah dilakukan oleh para pendahulu mereka. Mereka tidak merasa menyesal atas perbuatan nenek moyang mereka. Makanya Allah sebutkan kepada mereka celaan tersebut. Ya. Waradi bil maksiyah syarikun lil asi. Ini sebuah kaidah yang disebutkan oleh Al-Mu'allif rahimahullah. Ridho, orang yang ridho dengan sebuah kemaksiatan, maka dia berserikat di dalam kemaksiatan tersebut. Apa artinya? Artinya kalau kita ridho dengan suatu kemaksiatan, sama saja kita dengan mereka. Makanya di dalam Islam Rasulullah SAW membuat suatu aturan yang sangat tegas. Apa itu? Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa melihat kemungkaran maka rubah dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisanihi. Kalau tidak mampu merubah kemungkaran dengan tangan, maka merubah dengan lisan. Fa illam yastati fa biqalbi. Kalau tidak mampu merubah kemungkaran dengan lisan, tidak mampu memberikan nasihat, maka rubahlah dengan hatinya. Wadzalika adhaful iman, dan ini adalah selemah-lemahnya iman. Jadi hatinya enggak ridho dengan kemaksiatan, meskipun lisannya tidak bisa memberi nasihat dan tangannya tidak bisa merubah kemaksiatan. Setidaknya ada pengingkaran dalam hati.
Nah, mereka anak keturunan Bani Israel Yahudi tidak ada pengingkaran sedikit pun, sama sekali. Ya, tidak ada mereka itu mencela nenek moyang mereka, mengkritisi nenek moyang mereka, menganggap salah perbuatan nenek moyang mereka. Bahkan mereka banggakan nenek moyang kami Bani Israel. Ya, ini menunjukkan mereka ridho dengan perbuatan nenek moyang mereka. Maka mereka pantas juga untuk disebut di dalam celaan itu. Ya. Ila ghairi dzalika minal hikamil lati la ya'lamuha illallah, dan banyak lagi hikmah yang tidak diketahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi intinya bagian terakhir dari penjelasan Syekh As-Sa'di ini, ya, kaum Bani Israel yang melakukan kedurhakaan yang besar, ya, yang besar, karena mereka ini durhakanya ya banyak, ya, sampai pun di zaman Nabi kita Muhammad SAW banyak kedurhakaan mereka, dusta mereka, ya, kemudian tipu daya mereka. Makanya mereka benar-benar salah satu dari target yang harus dihancurkan oleh Islam, meskipun pada akhirnya baru bisa tercapai di tahun ke-7 Hijriah, yaitu di saat penaklukan Khaybar. Itulah baru Nabi SAW berhasil membasmi Yahudi sampai ke akar-akarnya. Tapi sebelum itu mereka banyak melakukan kejahatan, banyak melakukan provokasi. Perang Khandaq yang terjadi pada tahun ke-5 Hijriah, siapa yang menjadi penyulutnya? Orang-orang Yahudi. Mereka memprovokasi orang-orang Quraisy, kemudian juga orang-orang Badui untuk memobilisasi 10.000 pasukan untuk menyerbu kota Madinah atas provokasi Yahudi. Jadi kejahatan mereka banyak di zaman Nabi SAW. Ya, belum lagi kejahatan para pendahulu mereka. Nah, Allah Subhanahu wa taala di ayat-ayat ini di surat Al-Baqarah itu hanya menyinggung kejahatan para pendahulu mereka, tapi diarahkan kepada mereka yang masih hidup saat itu. Wahai Bani Israel, ingatlah ketika Allah memberikan nikmat demikian dan demikian. Padahal yang dapat nikmat apa? Pendahulu mereka. Padahal yang durhaka pendahulu mereka, tetapi diarahkan kepada mereka dengan alasan-alasan yang tadi telah disebutkan, ya. Nah, ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang bisa kita dapatkan dari beberapa ayat yang telah kita bacakan dan juga kita jelaskan dari tafsir As-Sa'di. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri kajian kita di pagi hari ini. Namun sebelumnya barangkali ada yang disampaikan, tafadhol silahkan. Sebentar Bu. Ini ada yang bertanya dari Bapak dulu ya. Oke, silakan Pak. Berat. Iya. Iya, baik. Jadi ada pertanyaan, kalau musibah itu datangnya dari Allah, maka relatif lebih mudah untuk bersabar. Tapi kalau musibah itu datangnya dari sesama manusia, ini lebih sulit untuk bersabar. Misalkan dizalimi dan sebagainya macam yang lain. Kemudian bagaimana ini? Lalu di antara hadis yang mungkin pernah kita ketahui bahwa doa orang yang terzalimi itu mustajab. Berarti boleh mendoakan keburukan bagi orang yang zalim. Begitu ya pertanyaannya. Baik, maka kita jawab, musibah baik itu dari Allah secara langsung seperti bencana, petaka dan sebagainya, ataupun dari sesama manusia, itu tetap ujian dari Allah. Tetap itu ujian dari Allah. Artinya kalau ada manusia yang zalim kepada kita,
Ya memang Allah sedang menguji kita lewat manusia. Nah, jadi ada kalanya kita diuji lewat benda mati. Apa? Gunung meletus, banjir, itu kan benda mati. Air, udara, itu kan benda mati. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan yaitu bentakan tersebut. Dan ada kalanya Allah memberikan ujian lewat makhluk hidup, manusia, hewan dan lain sebagainya. Jadi harusnya sama. Harusnya sama. Bedanya kalau kita misalkan tertimpa musibah kena banjir, kita nggak bisa ngapa-ngapain air. Air itu diperintah sama Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Masa kita celah, air, kamu ngapain sih? Banyak-banyak gini datang. Gitu ya. Gak mungkin kan? Tapi kalau orang manusia, kita bisa komunikasi. Kamu kenapa zalim sama saya? Nah, itu mungkin sisi yang sulitnya. Tetapi yang harus kita ketahui, tetap ujian dari Allah. Mungkin karena dosa kita, Allah timpakan ujian berupa musibah. Mungkin karena dosa kita, Allah uji kita dengan orang yang ada di sekitar kita. Jadi harusnya kalau kita menyadari semua ujian, baik lewat benda mati, benda hidup, itu datang dari Allah, harusnya kita menyikapinya sama. Ya. Kemudian doa orang yang terzalimi mustajab. Benarkah itu? Benar. Nabi SAW berkata kepada Mu'adz bin Jabal, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Hati-hati kamu dari dosa orang yang terzalimi, karena tidak ada hijab pembatas antara doa mereka dengan Allah. Berarti kesimpulannya boleh dong mendoakan keburukan bagi orang yang berbuat zalim? Jawabannya boleh. Ini kita bicara hukum, jawabannya boleh. Tapi mana yang terbaik? Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau secara asal yang terbaik ya memaafkan. Tetapi kalaupun ingin membalas, ingin mendoakan, itu diperbolehkan. Ya, jadi kesimpulannya boleh mendoakan keburukan bagi orang yang menzalimi kita. Mungkin itu Pak ya. Ya. Kalau kita dizalimi justru harus bersyukur. Taib. Jadi begini, ada suatu ungkapan dari ulama kita, orang yang berpikir jernih itu harusnya lebih bersyukur dizalimi daripada dipuji. Ini perbandingan Pak ya. Harusnya lebih bersyukur kalau dia dizalimi daripada dipuji. Karena apa? Kalau dia dipuji, perhatikan, kalau pujian itu ternyata pujian yang salah. Jadi orang biasa tetapi dia dipuji telah melakukan kebaikan, maka bisa jadi yang pertama dia gila pujian, dia ridho dengan kedustaan. Orang tidak suka sedekah dipuji, masya Allah orang ini dermawan, dia bangga, berarti dia apa? Suka dengan kedustaan. Ya, kalau pujian itu pujian yang benar, orang dermawan dipuji dermawan, bisa mengakibatkan ujub, sombong, akhirnya hilanglah pahalanya. Itu gara-gara apa Pak? Pujian. Tapi kalau celaan, kezaliman, apabila kezaliman itu ternyata benar, misalkan kita ini orang yang malas ke masjid, lalu kita ya dihina, kamu itu muslim gak ke masjid. Muslim apa kamu? Sakit hati kita, ya kan? Seakan-akan terzalimi. Tetapi ini kalau kita jadikan sebagai renungan, benar juga ya, saya ini muslim tapi gak ke masjid, model apa saya? Akhirnya dengan celaan tadi kita bisa merubah diri. Itu kalau celaannya benar ya. Terima kasih sudah diingatkan meskipun sakit ya. Tapi kalau ternyata kita dizalimi, dicela bukan karena kesalahan kita, difitnah, lalu kita bersabar, maka kita mendapatkan aliran pahala tanpa perlu beramal. Nah itu sisi kita harus bersyukurnya. Kita nggak perlu sholat, nggak perlu puasa, nggak perlu sedekah, dapat kiriman pahala dari orang yang menzalimi kita. Ini kalau kita mau ambil pelajaran dari kezaliman. Ya, seperti itu Mbak ya. Ada lagi sampaikan?
Enggak ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Allah dalam firman-Nya terkadang menggunakan kata kami dan dengan aku? Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata kami di beberapa firman-Nya, menggunakan kata kami bukan aku? Yang pertama, dalam susunan bahasa Arab tidak menjadi masalah atau dibenarkan satu orang itu mengatakan kami, ya. Dan dalam bahasa Indonesia pun juga hal biasa. Satu orang pegang mic mengatakan apa? Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih, bukan aku ucapkan terima kasih. Padahal yang ngomong berapa orang? Satu orang. MC itu loh, ya. Kami ucapkan Bapak Ibu, kami. Oh, berapa? Kamu cuma satu kok. Nah, artinya apa? Mengatakan kami, ya, untuk diri sendiri itu hal yang diperbolehkan. Dan di antara faedahnya itu untuk pengagungan. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan nahnu itu untuk mengagungkan Allah sendiri. Namun kalau kita cermati segala firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan kami itu didominasi oleh perbuatan-perbuatan Allah yang menunjukkan rububiyahnya, kemahakuasaan Allah di dalam segala tindakannya. Misalkan menurunkan Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kamilah yang menjaganya. Terkait dengan apa? Kehebatan Allah, kemahakuasaan Allah terhadap yaitu sesuatu yang lain. Tetapi kalau itu terkait dengan ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengatakan kami. Ya. Contohnya dalam kisah Nabi Musa alaihissalam. Nah, dalam kisah Nabi Musa alaihissalam, ketika Nabi Musa dipanggil untuk menuju Wad al-Muqaddas, lembah yang disucikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Musa dengan mengatakan wa anakhtartuka fastami' lima yuha, dan aku telah memilihmu wahai Musa, maka dengarkanlah apa yang diwahyukan kepadamu. Allah mengatakan innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada ilah Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, maka fa'budni, beribadalah kepadaku. Allah tidak mengatakan fa'budna, beribadalah kepada kami. Ya, fa'budni, beribadalah kepadaku, wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menggunakan kata kami di dalam makna ibadah, agar tidak ada kerancuan bahwa kami di sini bermakna lebih dari satu untuk ibadah. Tapi untuk kemahakuasaan Allah di dalam melakukan perbuatan-perbuatan sesuai dengan kehendaknya, sah-sah saja Allah mengatakan kami. Karena juga bisa bermaksud apa? Allah Subhanahu wa taala menciptakan ya makhluk-makhluknya itu dengan para malaikatnya, ya, yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini maka bukan menjadi masalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kami di dalam Al-Qur'an, dan juga terkadang menyebutkan aku. Jadi tidak selalu kami, ya. Ada kalanya Allah menyebutkan aku,
khususnya dalam konteks ibadah. Wallahu taala alam shawab. Amin. Ada lagi yang sampaikan? Ya. Palestina. Baik. Jadi sejarah singkatnya, kaum Bani Israel ini kan kaum yang terhina. Jadi sudah tadi kita singgung, mereka ini kaum yang terhina. Baik yang ada sepeninggal Nabi Musa, mereka ditimpa dhillah wal maskanah. Secara fisik ada yang mereka ditimpa penyakit, lalu jiwa mereka hancur. Anak keturunan mereka juga tidak jauh. Terakhir di zaman Nabi kita Muhammad SAW, 3 suku besar Yahudi habis. Lalu mereka berpindah dari negeri ke negeri yang lain. Terus mereka juga pernah berbuat masalah, kalau nggak salah dengan Nazi ya, dengan peristiwa Holocaust. Silakan dibaca sejarahnya. Yang pada akhirnya mereka ini tidak diterima di mana-mana. Hingga akhirnya Conan membuat konspirasi, meminta kepada perkumpulan semua negara agar diberi tempat tinggal. Akhirnya mereka mendapatkan satu petak tanah di Palestina. Nah, sudah dapat angin segar, bisa menetap dengan nyaman. Mereka membuat ulah. Pelan-pelan mereka mencaplok negeri Palestina hingga akhirnya mereka mendirikan negara sendiri, dan mereka tetap tidak pernah puas. Dan sejarah ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita saksikan berulang. Karena apa? Setelah Bani Israel pergi dari Mesir, mereka kan aslinya di Mesir sama Fir'aun. Cuman Fir'aun kan ganas, anak-anak laki-laki mereka dibunuh itu loh, ya kan? Akhirnya mereka diselamatkan sama Allah melewati Laut Merah. Fir'aun dibasmi, mereka hidup nomaden dari tempat ke tempat. Ya. Sampai pada akhirnya sebagian mereka itu berkelana ke kota Madinah. Sebelum diutusnya Nabi SAW, kota Madinah sudah ada anak keturunan Nabi Ismail. Kalau kita runtut, kalau nggak salah anak keturunan Nabi Ismail, baik itu perpaduan dari Arab Yaman dengan anak keturunan Nabi Ismail. Panjang ceritanya ya. Intinya Madinah dan Mekah itu didominasi oleh anak keturunan Nabi Ismail. Beda jalur dengan Bani Israel. Kalau Bani Israel dari Nabi Ishak, sama-sama putranya Nabi Ibrahim, kan begitu ya. Mereka berkelana sampai ke kota Madinah. Dapatlah mereka tempat tinggal. Dan di sana mereka tahu ada 2 suku Madinah yang memiliki perang abadi, Aus dan Khazraj. Disitulah mereka memiliki akal licik. Apa? Di antara mereka ada yang ahli membuat senjata. Akhirnya mereka membuat senjata untuk perang saudara. Yang namanya perang saudara, pasti suatu ketika akan ada kerugian material, ya kan? Mereka sudah beli senjata tapi kalah, nggak mampu bayar. Gimana? Dibuatkan senjata lagi dengan catatan ada jaminan tanah. Jadi tanah-tanahnya orang Madinah pelan-pelan diambil sama Yahudi. Jadi mereka jual senjata nggak bisa bayar, ganti tanah. Terus sampai akhirnya mereka punya 3 benteng besar, Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Cuman Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi kita Muhammad SAW pada akhirnya untuk membasmi mereka. Sudah selesai. Nah sekarang mereka melakukan lagi di Palestina. Ya. Dan pasti kita yakin suatu ketika mereka akan binasa, sebagaimana dahulu mereka sudah Allah Subhanahu Wa Taala binasakan melalui Nabi kita Muhammad SAW. Itu cara singkatnya. Kalau panjangnya ya silakan baca buku ya. Ya. Baik, cukup ya.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa kita sampaikan pada kajian kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.